nenek moyang senjata shotgun yang sampai hari ini masih digunakan, guys. Kalian tahu kan, dentuman senjata shotgun itu apabila dipakai itu menimbulkan bekas yang sangat besar sekali kan. Dan ini awalnya. Gila orang-orang Melayu zaman dulu, guys. Iya kan, karena kita harus mendekati musuh dulu. Kalau seperti ini kan lebih simple, lebih senang kan. Tamatlah sudah. Wih, ini biar betul, guys. Meriam yang dihasilkan oleh Melayu Patani, guys. Wow, sebesar ini, gila ini. Berapa orang boleh meninggoy, guys, serius. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Walonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys. Sebelum saya ulas video ini, guys, ya, saya mau ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Karena tak pastilah, guys, kalian ini sekarang ketika nonton video ini tengah berpuasa atau tidak, dikarenakan ketika saya merekod video ini terjadinya ketika sebelum di hari Ramadan. Jadi tak pastilah kalau kalian ternyata tengah menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, guys, ya. Itulah. So, guys, langsung saja tanpa membuang masa. Ketika saya membuka Instagram, guys, ada satu request yang cukup menarik, ya, dari Jufri Ja'far. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau kirimkan satu link video dari Ras Daniel, guys. Oke, ini cukup menarik, guys. Dan aku tak nyangka ternyata orang-orang Melayu zaman dulu mempunyai 6 senjata api. Dan anehnya ini disenyapkan sejarah, guys. Wih, biar betul. Oke, lagi kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa video dari Ras Daniel, guys, ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. Kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa ulasan dari Ras Daniel. 6 senjata api ala Melayu, guys. Apa saja ini, ya? Kita lihat. 6 senjata api ala Melayu yang disenyapkan sejarah. Kalau fikir tentang senjata Melayu, ramai fikir cuma keris, tombak dan seangkatan dengannya. Tapi sejarah sebenarnya lebih kompleks. Orang Melayu pada zaman tu sebenarnya dah menguasai dan menggunakan senjata api sendiri, termasuk senapang dan meriam. Ini bukan sekadar teori. Catatan sejarah daripada Afonso Albuquerque, Panglima Portugis yang menawan Melaka, menunjukkan bahawa orang Melayu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam senjata api. Selama ni kita sering dipengaruhi cerita yang menekankan kepakaran orang Melayu dalam senjata tajam, tapi kurang menekankan kemampuan dalam segi teknologi persenjataan moden pada zaman tu. Selain keris dan senjata tajam, orang Melayu juga menghasilkan senjata api sendiri yang digunakan untuk pertahankan kota, kapal dagang dan sempadan wilayah. Berikut adalah 6 jenis senjata api tradisional yang digunakan oleh orang Melayu. Nombor 1, meriam. Meriam besar Sri Patani. Meriam besar ni biasanya diletakkan di atas tembok kota dan digunakan untuk pentempuran jarak jauh. Orang Melayu di Patani terkenal dengan kepakaran mereka dalam menghasilkan meriam bersaiz besar yang digeruni oleh musuh, khususnya Siam, selama lebih daripada 2 abad. Menurut sejarah, apabila Siam menakluki Patani, meriam besar seperti Sri Patani dan Sri Nagara dirampas. Hanya meriam Sri Patani yang sampai ke Siam kerana Sri Nagara tenggelam di laut. Kini, meriam tersebut dipamerkan di hadapan pejabat Kementerian Pertahanan di Bangkok, Thailand sebagai saksi sejarah kebesaran senjata Melayu. Wih, ini biar betul, guys. Meriam yang dihasilkan oleh Melayu Patani, guys. Wow, sebesar ini, gila ini. Berapa orang boleh meninggoy, guys, serius. Alamak. Rupa-rupanya banyak ya sebenarnya teknologi alam Melayu yang hilang karena faktor masa atau mungkin dihancurkan penjajah, ya. Mungkin ada yang dibawa balik penjajah ke negara asal mereka kan. Astagfirullahaladzim. Ini gila sih, guys, ya.
Dan ini aku baru tahu. Allahu Akbar. Seram juga guys. Meriam sebesar ini loh. Ya Allah. Oke. Kita lanjut lagi guys. Nombor 2, Lela Naga. Atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Swai Vulcan adalah meriam yang lebih kecil berbanding meriam biasa. Ia diperbuat daripada tembaga dan mempunyai pelbagai saiz. Fungsinya, Lela bersifat mudah alih dan boleh dipasang di atas perahu perang, gajah atau bahkan digunakan di atas benteng. Ciri uniknya, setengah Lela dihias dengan ukiran naga atau simbol tradisional Melayu, menunjukkan bahawa senjata bukan sahaja alat perang tetapi juga karya seni. Lela membolehkan tentera Melayu menembak musuh dari jarak sederhana dengan ketepatan yang tinggi, satu inovasi penting pada masa itu. Ini, ya Allah, ada lagi guys. Biar betul lah, Lela berbentuk naga, dragon shape Lela guys. Lela ialah sejenis meriam Melayu, oke, tapi size-nya agak kecil ya dan mudah digunakan dan mudah dibawa kemana saja nampaknya nih guys ya. Guys, ini gila sih guys. Aku baru tahu ini, ya Allah. Seandainya kalau terus konsisten orang-orang zaman dulu menggunakan senjata ini, kemungkinan besar ya menangnya ini cepat guys ya, ketika melawan para penjajah pada masa itu. Coba bayangkan ya, meriam Patani tadi besar, belum lagi yang ini guys. Sekali dor, wah berapa puluh orang itu ya yang boleh terkena kan. Allah, Lela berbentuk naga. Oke, menarik. Kita lanjut lagi guys. Nombor 3, Rentaka. Rentaka ialah versi lebih kecil daripada Lela, biasanya diperbuat daripada besi. Senjata api ringan dan mudah alih ni digunakan dalam peperangan laut dan darat, serta terkenal di kalangan orang Brunei, Moro dan Sulu. Ciri artistiknya, banyak rentaka dihias dengan ukiran pucuk rebung atau motif tiga segi di sepanjang badan hingga ke muncung laras. Dalam catatan penjajah Eropah, senjata ini disebut lantaka, gabungan antara Lela dan rentaka, dan dianggap sebagai senjata Melayu yang sangat efektif untuk pertahanan dan serangan cepat. Wah, kalau ini super praktis guys. Sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Coba kalau kita bayangkan guys, seandainya satu prajurit Melayu ya membawa senjata ini guys, waduh, auto terkencing-kencing ini ya para penjajah itu guys ya. Kenapa tidak dibudidayakan pada saat itu? Maksudnya tidak diperbanyak produksinya kan? Maksudnya lebih efektif daripada kita harus menghujam pedang, menghujam keris dari jarak dekat. Agak susah guys, iya kan, karena kita harus mendekati musuh dulu. Kalau seperti ini kan lebih simple, lebih senang kan. Tamatlah sudah. Kenapa ya? Aku jadi tertanya-tanya lah, kenapa senjata-senjata seperti ini pada zaman itu tidak diperbanyak guys? Apakah ada permainan monopoli dengan penjajah, akhirnya para ahli-ahli pembuat senjata-senjata seperti ini dihapuskan atau bagaimana kan? Allah Akbar. Ya, ini gila betul guys. Oke. Kita lanjut lagi guys. Nomor 4, Istingga. Istingga adalah moyang senapang patah motor, dikenali sebagai senapang kancing sumbu. Ciri-cirinya, ia berat dan panjang dengan ruang silinder untuk ubat bedil. Senjata ini digunakan oleh tentera Melayu sejak kurun ke-18 dan menunjukkan pengaruh teknologi Eropah yang telah diadaptasi oleh pandai besi tempatan. Malaka musket pernah dilelong dengan harga sehingga RM65,000, manakala Malay musket dilelong dengan harga RM45,000, membuktikan nilai sejarah dan keunikannya. Alamak. Ini aku semakin terengah-engah nih guys ya. Ternyata kakek moyang kita zaman dulu sangat pandai membuat senjata-senjata guys. Ya, kita lihat di sini ada keris, ada macam senjata apa ini ya, apalah ini ya, senjata kura-kura ninja ini. Ninja turtle ya. Pedang-pedang seperti ini, dan ini salah satu inovasi yang cukup padu juga guys pada saat itu ya.
Ternyata orang-orang zaman dulu pandai-pandai guys. Dan jika kalau dijual guys, tadi kalau tak silap harganya 60.000 ringgit guys. Wih, karena kan barang antik ya, barang langka, patutlah kalau mahal 60.000 ringgit. Ini kalau dikurskan ke rupiah tak pastilah berapa ini ya. Coba kita kurskan ya. 60.000 ringgit berarti alamak. 60.000 ringgit apabila kalau dikuruskan ke rupiah saat ini guys, hasilnya sangat mencengangkan. Sebanyak 259.092.300. Itu setara dengan harga kereta Fortuner, atau mungkin buat beli rumah yang size-nya tak terlalu besar, tak terlalu kecil juga cukup guys. Hai. Aduh, gila. Oke, kita lanjut lagi guys. Ini satu inovasi yang cukup kreatif ya pada saat itu ya. Nomor 5, pemuras. Pemuras adalah senjata api pendek yang boleh dianggap sebagai moyang shotgun moden. Shotgun. Ujung pemuras sering diukir menyerupai mulut harimau atau ular tempat dimasukkan peluru timah hitam. Menggunakan kancing Eropah untuk menyalakan serbuk bedil, menunjukkan gabungan teknologi tempatan dan asing. Ini biar betul guys. Ternyata awal mula senjata shotgun awalnya dari sini guys. Waduh, biar betul ini. Jujur aku terkejut dengan fakta ini guys. Nenek moyang senjata shotgun yang sampai hari ini masih digunakan guys. Kalian tahu kan, dentuman senjata shotgun itu apabila dipakai itu menimbulkan bekas yang sangat besar sekali kan. Dan ini awalnya. Gila orang-orang Melayu zaman dulu guys. Ini kalau senjata ini seandainya diproduksi secara massal pada saat itu, dia pasti kita tak pernah dijajah lah guys ya. Aduh, gila. Terus terang agak shock nih guys. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6, terakul. Terakul adalah pistol tangan pendek kecil yang popular di kalangan lanon dan pedagang laut Melayu. Oke. Ia lebih kecil daripada pemuras, ringan dan mudah dibawa. Menggunakan kancing roda pada awalnya, kemudian digantikan dengan kancing batu api, membolehkan tembakan lebih cepat tanpa perlu menggunakan fuse panjang. Terakul digunakan untuk pertahanan diri jarak dekat dan sebagai senjata utama bagi serangan pantas. Ini lebih simpel lagi guys ya. Kalau sekarang ada pistol, dulu ada ini. Oke, jadi lebih simpel, lebih ringkas dan mudah dibawa kemana saja. Tapi senjata seperti ini tak boleh digunakan terlalu jauh untuk musuh ya. Jadi antara jarak kita dan musuh itu tak terlalu jauh-jauh sangat lah ya. Tapi oke juga lah geng ini geng ya. Aduh, oke. Aku jadi teringat senjata-senjata seperti ini itu dulu sering sekali muncul ketika saya melihat film-film perjuangan nenek moyang kita guys. Tapi nenek moyang kita dulu tak pakai ini. Biasanya orang-orang Belanda, orang Inggris yang seringnya bawa ini. Apa karena direbut atau macam mana guys? Senjata kita zaman dulu aku tak pastilah. Tetapi yang jelas kalau senjata-senjata seperti ini biasanya dipakai untuk orang-orang penjajah pada saat itu ya. Sementara kita hanya memakai keris, pedang, tombak, hanya memakai bambu runcing aja guys ya. Apakah di monopoli atau dibeli guys? Aku tak pasti juga lah guys. Mantap betul. Oke, next. Senjata-senjata api ini membuktikan bahawa bangsa Melayu bukan sahaja mahir dalam seni pertukaran besi dan senjata tajam, tetapi juga mampu mengadaptasi teknologi moden untuk kegunaan peperangan. Mereka menggunakan ilmu ni bukan hanya untuk menyerang tetapi juga untuk melindungi tanah air dan perdagangan mereka, menunjukkan bahawa bangsa Melayu sentiasa inovatif dan berdikari dalam bidang ketenteraan. Menyedari sejarah ni sepatutnya membuatkan kita bangga dengan warisan teknologi dan ilmu pertahanan Melayu serta menanam cita-cita untuk mengembalikan kegemilangan dalam penguasaan ilmu dan teknologi pada masa kini. Ya, itulah dia guys ya, satu ulasan dari Ras Daniel.
Ini buat aku terkejut guys. Dan di antara 6 senjata itu guys ya, sebenarnya 6 senjata api yang paling rare, yang paling seram yang mana nih guys? Menurut kalian lah ya. Kalau saya sih guys, yang paling rare adalah yang pertama ini guys. Ini gila betul guys ya. Senjata api yang sangat-sangat besar ya, yaitu meriam buatan dari Melayu Patani guys. Ini ini gila betul guys. Size-nya sebesar ini loh. Allahu Akbar. Itulah guys ya. Dan juga ada satu komentar yang cukup menarik guys dari video Ras Daniel juga guys. Kena cek dulu, bukan gabungan teknologi barat dan alam Melayu, tapi orang Melayu adalah bangsa pertama yang menggunakan senjata api dengan picu. Nah ya, setelah Melaka tewas, teknologi Melayu diadaptasi dalam senjata-senjata Eropa dan diperkenalkan semula sebagai teknologi mereka. Ya, wahal ianya dicuri dari teknologi Melayu. Aduh guys, itulah. Jadi macam apa ya, kita itu macam dibodoh-bodohkan lah guys ya dengan orang-orang Eropa, orang-orang Barat pada saat itu kan ya. Aduh, sangat disayangkan sekali. Oke guys ya, so macam mana boleh komen di ruang komentar. Aku shock betul lah guys ya. Ya Allah, 6 senjata api alam Melayu yang bukan disenyapkan ya, dihilangkan dalam sejarah. Oke, so gimana geng? Kalau menurut komentar kalian, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Luar biasa, thank you sudah nonton geng. Dan minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari audio sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pun dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.